Alhamdulillah, kajian ini termasuk kajian kajian edisi kedua dari kajian rutin yang dilakukan oleh PW ITMI Sulsel secara bergantian di setiap bulannya. Bulan kemarin kita telah melakukan kajian tafsir. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan dengan kajian fikih dengan tema atau dengan judul menjawab kritikan terhadap fikih mazhab. Sebelumnya, saya ucapkan selamat bergabung pada seluruh asatidz yang hadir pada kegiatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita, memudahkan setiap langkah kita. Baik, untuk mengefisienkan waktu karena waktu kita terbatas, saya langsung saja mempersilahkan kepada Al-Mukarram Ustadz Haji Ayub Subandi LCMAG untuk menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Fadal Ustaz. Ya, syukron Ustadz Muhammad Akmal. Sebelumnya gimana? Suara saya jelas? Ya, jelas Ustaz. Jelas ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ketua PP ITMI yang saya hormati dan ngurus baik pusat ataupun wilayah yang hadir sama dengan para ustadz-ustadz. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pengajian bulanan kita dalam tema fikih, ya, membahas tentang muqaddimah, ya, masih muqaddimah sebetulnya, pengantar daripada fikih mazhab. Karena pembahasan intinya adalah pembahasan fikih yang berangkat dari perspektif mazhab tertentu, mazhab Syafi'i, maka ada baiknya kita bahas dulu pengantarnya. Ya, karena pengantar ini yang akan membuka pemikiran kita bagaimana fikih mazhab itu, dan ketidakpahaman terhadap pengantar fikih mazhab, ya, bisa mengantarkan pada hal-hal yang tidak signifikan, ya, terhadap pembelajaran fikih mazhab. Baik, sebelumnya sampai jam berapa ini materinya? Sampai jam 7 Ustaz. Materi jam 7. Di atas Oh, tanya nah, jawab, maksudnya pengajian kita sampai jam 7 Ustaz. Jadi, batasnya jam 7 ya. iya, Berarti jam 7. berarti sebelum jam 7 sekitar berapa menit tanya jawab atau diskusi? Ya, mungkin bisa setengah jam Ustaz, lebih. Setengah jam saja. Ya, Ah, ya. baik, berarti singkat saja ya. Langsung saja kalau begitu, sekedar penyegaran, ya, penyegaran terhadap materi kita dua atau berapa bulan yang lalu ya, 2 bulan ya. Bahwasanya pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tampilkan dulu slide-nya.
ya bahwa pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya beliaulah salah satu atau satu-satunya ya, satu-satunya mufti, satu-satunya faqih, satu-satunya qadhi, ya, sekaligus pemimpin dalam segala urusan ahkam, urusan hukum. Adapun para sahabat ya terkadang mereka melakukan ijtihad ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersama dengan mereka. Ya, misalnya mereka lagi safar, mereka lagi jauh, dan sebagian di antara mereka ada yang berijtihad dan ijtihad mereka ada yang tepat, ya ada juga yang keliru. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak pernah mencela, tidak pernah menyalahkan, bahkan para sahabat pun tidak pernah mencela, tidak pernah menyalahkan antara satu dengan yang yang lainnya. Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, wafat, nah disinilah kemudian para sahabat memulai ijtihad, memahami nas-nas, kemudian menerapkan analogi, kias pada masalah-masalah yang tidak ditemukan apa nasnya. Ya, mereka pun tetap saling menghormati ya, meskipun terdapat perbedaan pandangan dan perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua sahabat mencapai derajat ijtihad dan tidak semua mereka itu berperan sebagai apa mufti. Ya, hanya sedikit di antara mereka. Kita sebutkan dulu sekitar 130-an saja. Jumlahnya sangat sedikit dan mereka itu terbagi ya. Ada yang banyak fatwanya, ada yang pertengahan, ada yang sedikit. Dan sahabat yang bukan mujtahid, sahabat yang bukan ya bukan mujtahid, ya tidak ada jalan lain kecuali mengikuti pendapat sahabat yang mujtahid di antara mereka. Ya. Nah, kemudian datang masa tabi'in, ya, dan mereka juga sama mengikuti mujtahid-mujtahid dari kalangan sahabat. Ya, sehingga di fase tabi'in lah ini kemudian terbagi ada beberapa madrasah. Ada madrasah dikenal madrasah Buldan ya, atau fikhul Buldan, fikih negeri-negeri. Ada di Madinah, ada di Mekah, ada di Irak. Ya. Yang di Irak ada Ibnu Mas'ud, di Mekah ada Abdullah bin Abbas, kemudian di mana? Di Madinah ada Abdullah bin Umar. Ya, kemudian mereka punya murid-murid dari kalangan tabi'in. Kemudian muncul dua madrasah besar lagi, ya tiga fikih buldan ini, tiga negeri ini kemudian eh, apa namanya gaya berijtihadnya itu terbagi menjadi dua madrasah. Ada madrasah ahli hadis dan ada madrasah ahli ar-ra'i. Dan di akhir masa tabi'in ya kemudian muncullah Abu Hanifah di Kufah sebagai apa? Penerus daripada mazhab Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Imam Malik di Madinah sebagai penerus daripada mazhabnya siapa? Abdullah ibn Umar. Ya. Kemudian muncul di Mekah Imam Syafi'i sebagai penerus mazhab daripada Abdullah ibn Abbas. Kemudian muncul juga Imam Ahmad di Baghdad. Ya. Nah, inilah fase kemudian munculnya para mujtahid-mujtahid. Nah, sebelum menjawab sanggahan terhadap fikih mazhab, saya berikan lagi apa namanya pengantar berkaitan dengan tingkatan dan kategori mujtahid. Ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa muncul mujtahid-mujtahid di kalangan atba at-tabi'in ya, tabi'in yang kita kenal sebagai imam empat mazhab, dan masih banyak sebetulnya imam-imam mujtahid yang lain. Hanya saja imam empat ini yang kemudian mazhabnya
lestari sampai sekarang. Adapun mazhab-mazhab yang lain itu punah. Nah, adapun tingkatan dan kategori mujtahid bisa kita lihat ada tingkatan yang pertama yaitu mujtahid mustakil, ya, mujtahid mustakil atau mujtahid independen. Dan mujtahid mustakil ini adalah mujtahid yang memiliki eh, kapasitas dalam memahami dalil-dalil dan mereka tidak terikat lagi dengan pandangan mujtahid yang lain. Ya, contohnya ini adalah 4 imam mazhab. Ya, mereka yang memahami Al-Quran sendiri, mereka memahami hadis sendiri, bahkan mereka punya usul, mereka punya metode sendiri dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini kita bisa lihat syarat-syarat daripada mujtahid mustakil. Begitu juga dengan karakteristiknya. Jadi syarat-syarat mujtahid mustakil ini terbagi menjadi dua bagian. Dan bagian yang pertama adalah syarat yang berkaitan dengan diri mujtahid itu sendiri. Ya. Karena nanti ada bagian yang kedua terkait dengan pelaksanaan ijtihadnya. Ada yang kembali pada dirinya dan ada kembali pada usahanya dalam ijtihad. Adapun syarat yang berkaitan dengan diri mujtahid itu ya bisa kita lihat ini seperti menguasai bahasa Arab ya, dalam aspek nahwunya, dalam aspek sarafnya, dalam aspek balaghahnya. Pokoknya mereka adalah puncak dalam masalah ini. Ya. Bukan lagi belajar nahwu dari siapa, tapi orang-orang yang lain lah yang kemudian belajar nahwu, saraf, balaghah pada mereka. Ya. Misalnya Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam al-lughah. Sampai-sampai sebagian ulama itu menulis Mu'jam Asy-Syafi'i. Sampai bahasanya ucapan-ucapan Imam Syafi'i itu dibuatkan kamus ya, dibuatkan kamus. Kemudian begitu juga mereka ini menguasai usul fikih ya, bahkan mereka punya usul dalam fikih. Kemudian kaedah-kaedah umum syariat. Mereka juga menguasai ilmu usulul hadis berkaitan dengan jar wa ta'dil dan seterusnya. Jadi mereka ini tidak mengikuti ya ulama yang lain dalam apa? Dalam mensahihkan, mendhaifkan hadis. Ya, mereka sendiri yang menilai hadis itu sahih, mereka sendiri yang menilai hadis itu dhaif dan seterusnya. Kemudian menguasai dasar-dasar istidlal akli. Artinya mereka ahli dalam masalah kias, dalam masalah penalaran. Kemudian mereka juga memiliki kemampuan intelektual dan naluri fikih yang tajam. Jadi fikih itu sudah mendarah daging ya, bukan lagi keterampilan yang dipelajari oleh mereka, tidak. Tapi fikih itu sudah menjadi keterampilan dasar mereka. Kemudian ya memiliki sifat-sifat adil, cerdas, kemudian beragama Islam tentunya dan sudah balik. Nah, ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan diri mujtahid itu sendiri. Ya, terpenuhi semua ini dalam 4 imam mazhab. Adapun bagian yang kedua, syarat yang terkait pelaksanaan ijtihadnya. Adapun berkaitan dengan pelaksanaan ijtihadnya, ya, syarat-syarat yang harus terpenuhi, ya, di sini ada menguasai ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum, baik dari sisi dalalah, al-mutabaqah, atau makna tekstual, kemudian dalalah tadammun, makna implisit, dan dalalah al-iltizam, atau makna yang tersirat. Ini semua harus terpenuhi dalam diri mujtahid itu. Kemudian menguasai hadis-hadis hukum, ya, sama dengan kategori yang kita sebutkan tadi dalam pemahaman. Kemudian mampu membedakan antara hadis yang sahih, dhaif, mutawatir, dan ahad, dan seterusnya.
Kemudian mengetahui dalil-dalil yang mansukh, mana yang nasih, mana yang mansukh, mana yang dibatalkan, mana yang membatalkan. Itu harus diketahui oleh seorang mujtahid ketika berijtihad. Kemudian memahami kategori dalil seperti apa? Seperti al-am, wal khas, al-mutlak, wal muqayyad dan seterusnya. Mereka harus kuasai itu. Kemudian mengetahui juga konsensus atau ijma, atau juga mengetahui al-ikhtilaf, perbedaan di antara ulama. Ini penting, mengetahui ijma supaya tidak supaya tidak datang dengan pendapat yang baru. Mengetahui ikhtilaf ya, supaya tidak ketika ulama berbeda pendapat, dua pendapat misalnya, ya tidak datang dengan pendapat yang ketiga. Nah, ini. Kemudian memahami makna bahasa Arab yang digunakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kira ini berkaitan dengan syarat terkait pelaksanaan ijtihad seorang mujtahid. Ya. Syarat-syarat ini sebenarnya banyak disebutkan dalam usul-usul fikih, bagian akhir di situ disebutkan. Ya. Yang paling lengkap itu disebutkan oleh Al-Imam Az-Zarkashi dalam Al-Bahrul Muhit. Nah, pencapaian syarat-syarat ijtihad ini bukan perkara yang ringan. Ya, bukan perkara mudah. Makanya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah itu pernah mengklaim dirinya sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak muntasib. Artinya mujtahid mutlak yang masih berafiliasi. Jadi bukan mujtahid mustakil ya. Yang kita bahas tadi itu adalah mujtahid mustakil yang independen. Nanti ada mujtahid di bawahnya, yaitu mujtahid yang masih muntasib, terafiliasi. Nah, Al-Imam Suyuti yang kita kenal karya-karyanya yang luar biasa, yang tidak ada ilmu agama kecuali Imam Suyuti ada di situ menulis, luar biasa beliau. Bahkan buku tentang apa yang kita mau cari ada di situ Imam Suyuti. Ilmu tentang urusan ranjang pun ada, ya Imam Suyuti itu. Wah, benar itu kalau ranjang itu. Nah, Al-Imam Suyuti pernah mengaku dirinya itu sebagai seorang mujtahid mutlak tapi yang masih terafiliasi. Tapi bagaimana sikap para ulama pada saat itu? Imam Suyuti kan di abad 10 ya. Nah, ternyata beliau itu masih dikritik ya, bahkan mendapatkan kritik yang keras dari ulama di masanya. Kenapa? Ya, walaupun beliau itu terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, tapi ternyata menurut para ulama itu belum sampai pada ya mujtahid yang muntasib, mujtahid yang terafiliasi, apalagi mujtahid mutlak independen, belum. Ya, itu. Nah, jadi syarat-syarat ini tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi di zaman ini, ya sebagian orang yang belum belajar ilmu fikih secara mendalam, lalu kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para fuqaha, hanya memiliki pengetahuan terbatas, ya mereka cuma kumpul dari beberapa sumber, comot sana, comot sini, ya, kemudian dihadapkan pada pertanyaan suatu masalah yang belum pernah mereka pelajari. Ya, mereka cuma berpikir sejenak, ya, bahkan mungkin kurang dari 1 menit, kemudian mengatakan, ya nampaknya bagi saya hukum ini, masalah ini hukumnya seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Padahal kalau kita mungkin bertanya kepada seorang mufti, seorang yang layak untuk berbicara dalam masalah itu, ya, mereka angkat tangan dalam masalah ini. Tapi orang ini, ya, mendapatkan pertanyaan seperti ini, ya, kita tanya, dari mana Anda mendapatkan pendapat itu? Bagaimana bisa berkesimpulan seperti itu? Ya, apa katanya? Ya, saya berijtihad.
Kalau saya benar, saya mendapat 2 pahala. Kalau saya keliru, saya mendapat 1 pahala. Ya. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hakamal hakim, idza hakamal hakim fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun wahid. Nah, itu dia bawa hadis itu misalnya. Jadi kita sekarang di zaman yang kalau istilah bahasa Arabnya mujtahid Abu Daqiqah. Ya. Mujtahid sesaat, tiba-tiba dari jadi mujtahid. Jadi butuh kesadaran ya bahwa hadis ini sebetulnya hadis tentang yang berijtihad, jika benar dapat 2 pahala, jika salah mendapat 1 pahala. Ini sebetulnya yang hadis berlaku bagi mereka yang memang memiliki kelayakan, ahliyah untuk berijtihad. Adapun mereka yang tidak memenuhi syarat, ya. Orang yang tidak memenuhi syarat-syarat ijtihad, kemudian berijtihad, kita katakan itu bukannya dapat pahala, itu justru mendapat dosa. Walaupun dia nampaknya benar. Ya. Kenapa kita katakan tetap mendapat dosa? Karena kebenarannya itu bukan berangkat dari syarat-syarat ijtihad. Kebenarannya itu hanya kebetulan saja. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunan, begitu juga dengan Al-Imam Nawawi ketika mensyarah ya atau menjelaskan hadis tersebut. Ya. Baik. Di sini ada tajazzu atau fragmentasi dalam ijtihad independen. Boleh tidak ada yang misalnya memenuhi sebagian syarat saja, kemudian kita katakan dia adalah mujtahid independen. Nah, di sini mayoritas ulama membolehkan ya adanya fragmentasi dalam syarat-syarat pelaksanaan ijtihad tanpa harus memenuhi syarat-syarat pribadi seorang mujtahid secara keseluruhan. Ya, jadi tidak perlu terpenuhi syarat-syarat pribadinya tadi. Cukup sebagian saja, maka itu dia sudah bisa berijtihad. Tapi sebagian ulama melarang karena hal ini mereka menganggap bahwa setiap permasalahan fikih berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tidak bisa kita katakan dia bisa berijtihad dalam masalah sholat saja. Belum bisa berijtihad dalam masalah toharoh. Atau sebaliknya. Kita katakan, ya, masalah toharoh, masalah sholat itu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita katakan mampu berijtihad dalam masalah toharoh, kemudian tidak mampu berijtihad dalam masalah sholat. Nah, itu pembahasan para ulama. Ada hal yang penting di sini. Apakah pintu ijtihad itu tertutup? Ya. Nah, di sini para ulama menyikapi isu tentang pintu ijtihad tertutup. Nah, ini ada 3 golongan ya. Ada 3 golongan. Golongan yang pertama ya mereka yang menutup pintu ijtihad sepenuhnya. Pokoknya tidak ada lagi sekarang pintu ijtihad. Yang ada sekarang adalah cuma taklid saja. Tidak ada lagi pintu ijtihad. Kalau ada yang muncul kemudian mengaku sebagai seorang mujtahid, dusta itu. Nah, ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, ya mereka yang membuka pintu ijtihad untuk siapa saja tanpa memperhatikan kelayakan. Pokoknya siapapun berbicara tentang agama silakan ya. Datang dengan pendapat nyeleneh, datang dengan pendapat radikal, datang dengan pendapat ya pokoknya banyak macam. Ya. Pokoknya bersihad semuanya. Ini golongan yang kedua. Ada golongan yang ketiga ya mereka mengatakan bahwa pintu ijtihad itu masih terbuka, tapi hanya untuk orang-orang yang memang memenuhi syarat. Jadi berbeda dengan golongan pertama dan juga berbeda dengan golongan kedua. Ya, pertengahan itu adalah ketiga ini. Mereka mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan datang
Ya, walaupun mungkin belum ada di zaman ini seorang mujtahid mutlak itu, tapi tidak menutup kemungkinan akan datang nanti. Ya, bahkan disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih bahwa Imam Mahdi nanti ketika datang di akhir zaman, beliau itu tidak taklid kepada mazhab tertentu. Beliau adalah seorang mujtahid. Imam Mahdi nanti di akhir zaman. Ya. Dan beliau memenuhi syarat berijtihad. Baik. Sekarang kita pindah ke tingkatan kedua. Ada namanya mujtahid yang tidak independen. Ya, artinya mujtahid yang masih muntasib, mujtahid yang terafiliasi. Masih ikut juga ke mujtahid yang lain. Dia mujtahid, tapi dia masih memakai metode daripada mujtahid yang lain. Nah, ada beberapa tingkatan di sini mujtahid yang tidak independen. Ada tingkatan yang pertama ada namanya mujtahid mutlak muntasib. Ya, mujtahid mutlak muntasib yang sudah mutlak tapi dia masih terafiliasi. Ya, mereka ini mujtahid yang sebetulnya memenuhi syarat-syarat ijtihad, tapi mereka tetap mengikuti mujtahid yang independen yang pertama tadi dalam kebanyakan ijtihadnya. Ya. Sehingga ya dinisbahkan kepadanya. Mereka terafiliasi kepadanya. Makanya seperti Al-Imam Al-Muzani, Al-Imam Rabi Al-Muradi, kemudian ada Al-Buwaiti, ya, itu di dalam mazhab Syafi'i. Itu semua kan adalah murid-muridnya Imam Syafi'i. Nah, mereka ini adalah sudah sampai pada derajat mujtahid mutlak, tapi masih terafiliasi kepada Imam Syafi'i. Ya. Jadi metodenya itu masih ikut Imam Syafi'i. Usul fikihnya masih ikut Imam Syafi'i. Ini tingkatan pertama. Ada tingkatan yang kedua, ada namanya mujtahid takhrij. Artinya mereka ini adalah yang mengembangkan pendapat daripada mujtahid mutlak tadi. Jadi mereka ini punya pemahaman usul ya. Kemudian begitu juga dengan kaedah-kaedah, begitu juga dengan furu ya di dalam fikihnya. Dan mereka mampu menyimpulkan hukum dari suatu permasalahan yang belum dibahas oleh imamnya. Ya. Contohnya misalnya dalam mazhab Syafi'i ada Al-Qaffal, ada Ibnu Suraij. Ya. Al-Qaffal, Ibnu Suraij dan yang lainnya itu mereka punya istihad-istihad dalam mazhab Syafi'i, tapi mereka ranah istihadnya itu adalah masalah-masalah yang belum dibahas oleh Imam Syafi'i, belum dibahas oleh murid-muridnya Imam Syafi'i, tapi masih mengacu kepada pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Misalnya ada satu permasalahan, mereka menyelesaikan permasalahan itu dengan melihat pendapatnya Imam Syafi'i, sehingga mereka menganalogikan, mereka mentakhrij, mereka menyimpulkan hukum berdasarkan pendapat Imam Syafi'i yang umum, sehingga datang dengan kesimpulan yang khusus. Nah, ini tingkatan yang kedua. Kemudian ada tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang ketiga ini namanya mujtahid tarjih dan fatwa. Nah, mereka ini memiliki pemahaman menyeluruh terhadap prinsip dan kaedah tarjih. Ya, mereka bisa memilih pendapat yang lebih kuat di dalam mazhab. Ya, di dalam mazhab. Jadi ketika ada perbedaan pendapat antara imam di dalam mazhab, ya, misalnya perbedaan pendapat antara pendapat Imam Syafi'i sendiri. Jadi Imam Syafi'i kadang berpendapat dalam satu permasalahan ada 2 pendapat, 3 pendapat. Nah, itu bagaimana menentukan mana pendapat yang resmi? Atau murid-muridnya Imam Syafi'i berbeda pendapat, bagaimana menentukan pendapat yang resmi? Nah, inilah tugas daripada mujtahid tarjih dan fatwa. Dan contohnya dalam mazhab Syafi'i ada Al-Imam An-Nawawi, ada Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi.
Makanya dalam mazhab Syafi'i ketika Imam Nawawi dan Imam Rafi itu sepakat, itulah mazhab. Itulah mazhab. Tapi kalau mereka berbeda pendapat, maka dikedepankan, diutamakan Al-Imamun Nawawi rahimahullah. Kemudian tingkatan yang keempat ada namanya mujtahid dhabat. Ya. Artinya mereka yang memelihara mazhab. Ya. Artinya mereka yang menguasai mazhab secara menyeluruh, baik usulnya, begitu juga dengan furuknya, begitu juga dengan kaedah-kaedahnya, sehingga ya mereka mengetahui mazhab ini secara lengkap, ya tidak ada lagi yang terlewati. Ya, cuma mereka ini apa namanya dibawa ya tingkatannya daripada mujtahid, tarjih dan fatwa. Artinya mereka ini kalau berbicara tentang mazhab, ya mereka didahulukan daripada yang lainnya. Yang dalam mazhab Syafi'i ada seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, ada Al-Imam Ramli, ya. Nah, itu untuk generasi belakangan ya. Makanya sekarang untuk mazhab Syafi'i, kalau kita mau berbicara tentang mazhab Syafi'i, langsung saja merujuk kepada pendapat Ibnu Hajar atau pendapat Ar-Ramli. Mereka itu yang paling resmi membahasakan mazhab Syafi'i. Jadi bukan lagi tugas orang sekarang mau meneliti sendiri perkataan Imam Syafi'i dalam kitab ya, untuk menyimpulkan sendiri. Enggak. Silakan untuk meneliti, silakan. Tapi untuk menjadikan sebagai mazhab Syafi'i yang resmi, nah itu harus melalui proses yang kita sebutkan tadi. Nah, baik. Berikutnya, kita masuk pada, ini kita sudah masuk sekarang pada perbedaan ya, perbedaan pendapat. Jadi umat Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat ulama itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mereka yang telah mencapai derajat ijtihad, ya, baik ijtihad mutlak yaitu independen maupun ijtihad parsial, ya, yang tajazzu tadi. Maka mereka yang sudah sampai pada derajat mujtahid seperti ini itu mengamalkan hasil ijtihad mereka sendiri. Pokoknya tidak boleh taklid. Ya. Misalnya ada umat Islam yang benar-benar memenuhi syarat ijtihad itu, ya sudah. Tidak boleh taklid lagi, harus berijtihad. Ya. Coba pertanyaannya itu, mana mujtahid di zaman ini? Itu. Kemudian yang kedua, ada golongan kedua yaitu mereka yang mengikuti salah satu mazhab dari para imam yang diakui, ya, 4 mazhab, dan telah dipilih ya, untuk diikuti. Itu 4 mazhab ya. Nah, untuk golongan yang kedua ini, mereka berpegang pada mazhab yang mereka pilih. Itu saja. Sudah. Misalnya saya pribadi, saya ikut pada mazhab Syafi'i, ya sudah. Itu saya amalkan itu. Mazhab Syafi'i. Tidak masalah. Salat saya misalnya dari takbiratul ihram sampai salam, semuanya bermazhab Syafi'i. Tidak masalah. Atau ada yang memilih mazhab Hambali, memilih mazhab Maliki, memilih mazhab Hanafi dari awal sampai akhir, tidak masalah. Ya. Bahkan kita katakan itu lebih baik, lebih disiplin, lebih teratur. Nah, dan ada golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini ya mereka tidak mau, bukan tidak mau, mereka tidak mengikuti mazhab tertentu. Ya, mereka kalau ditanya bagaimana mazhab Syafi'i, mereka tidak tahu. Bagaimana mazhab Syafi'i? Pokoknya mereka itu ikut saja. Dan golongan ketiga lain ini yang kebanyakan dari kalangan orang-orang awam. Ya. Mereka tidak pernah belajar fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Maliki, fikih Hanafi. Ya pokoknya mereka itu bertanya saja. Ya. Bertanya. Siapa yang bisa kira-kira menjawab pertanyaannya, ya, ahli dalam agama, amanah orangnya, ya di situ dia bertanya.
dikasih jawaban. Kemana lagi dia bertanya, dikasih jawaban. Kemana lagi dia bertanya, dikasih jawaban. Akhirnya jawaban-jawaban itu dikumpulkan, itulah yang diamalkan. Itulah orang awam seperti itu. Ya. Dan itu tidak masalah. Karena memang itulah bimbingan di dalam Al-Quran terhadap orang-orang awam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Sudah. Orang awam itu simpel sebetulnya. Orang awam itu tidak ada mazhabnya. Mazhabnya orang awam itu adalah di mana dia bertanya. Sudah. Ya. Bahkan orang awam itu tidak dituntut ya untuk mencari mana pendapat yang roji, mana pendapat yang kuat dan sebagainya. Tidak. Sudah. Dia cuma bertanya. Jadi ijtihadnya orang awam itu cuma bertanya, ya. Di mana dia bertanya? Itu ijtihadnya orang awam. Dari tiga ustadz ini mana kira-kira yang lebih dia condong kepadanya? Dia beristihad. Saya pilih ustadz A, saya pilih ustadz B, ustadz C. Ya. Nah itu orang awam seperti itu. Nah sehingga di sini kita akan bahas sedikit untuk hukum taklid ya atau mengikuti mazhab bagi orang yang belum sampai pada derajat mujtahid. Nah, bagi orang yang belum sampai pada derajat mujtahid, maka kita katakan wajib mengikuti pendapat mujtahid. Itu intinya. Ya. Dan ini sudah disebutkan sebagai ijma, ya dinyatakan oleh banyak ulama seperti Ibnu Amir al-Hajj, kemudian Dahlawi, Al-Hanafi, ya. Begitu juga dengan Lis, kemudian Al-Ghazali di kalangan Syafi'i, Al-Amidi dari kalangan Hambali, begitu juga dengan Ibnu Qudamah dari kalangan Hambali. Mereka sudah sepakat bahwa namanya muqallid, orang yang belum sampai pada derajat ijtihad, hukumnya adalah taklid. Ya. Ada yang menyelisihi dalam masalah ini. Mereka mengatakan bahwa pokoknya baik orang awam tetap wajib berijtihad. Ya. Baca Al-Quran, baca sunnah, dan simpulkan. Dan ini adalah pendapat siapa? Ibnu Hazm. Dan sebagian kelompok Mu'tazilah. Ya. Jadi yang menolak taklid itu berangkat dari pendapat ini. Ya, kalau ada saudara-saudara kita saat ini yang tidak mau terikat dengan mazhab, bahkan menyerang ya mazhab, ya itu sebenarnya mereka ikut pada apa? Pendapatnya siapa? Ibnu Hazm. Pendapatnya Mu'tazilah. Memaksakan orang awam untuk memahami, menyimpulkan kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah sendiri. Baik. Nah, sekarang ada muncul juga mengatakan bahwa kami ini bukan muqallid. Kami bukan mujtahid, kami juga bukan muqallid. Tapi kami adalah muttabi. Ya, muttabi. Ya, katanya muttabi itu artinya mengikuti dalil, mengikuti tanpa taklid penuh. Dan sebetulnya ini adalah pendapat Imam Syatibi. Pendapatnya Al-Imam Asy-Syatibi. Tapi kalau kita mau menganalisa dengan baik, pendapat Al-Imam Syatibi ini sebetulnya itu endingnya entah lari kepada mujtahid atau lari kepada muqallid. Cuma dua itu saja. Artinya kalau dia mampu berijtihad, maka dia adalah mujtahid. Kalau dia tidak mampu, maka dia adalah muqallid. Itu kesimpulan daripada perkataan daripada Al-Imam Al-Imam Asy-Syatibi. Tidak sebagaimana dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita mengatakan bahwa pokoknya ada bagian yang ketiga, muttabi. Ya, dan itulah kami. Tidak. Perkataan Imam Syatibi, perhatikan dengan baik, itu larinya entah mujtahid atau muqallid. Itu saja. Nah, sekarang kita masuk pada sanggahan ya. Nah, ini sudah mau habis. Tapi saya butuh waktu sedikit untuk bahas ini. Ada beberapa sanggahan. Sanggahan pertama, ada yang berpendapat bahwa satu-satunya sumber dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan perkataan para imam. Ya, ini sering kita dengar ya. Bahwa ya dalil itu Al-Quran dan Sunnah, bukan para imam. Para imam itu bisa salah, bisa benar.
Kalau Al-Quran dan Sunnah tidak bisa salah. Itu adalah kebenaran mutlak. Kita katakan, iya benar. Ya. Nah, apa jawabannya? Pertama begini. Pandangan bahwa dalil hanya Al-Quran dan Sunnah saja, itu adalah pandangan yang kurang lengkap. Itu pandangan yang tergesa-gesa. Ya. Karena yang namanya dalil itu adalah mayusilu ila al-matlub, sesuatu yang mengantarkan kepada yang diinginkan. Itu definisi dalil, ya. Definisi dalil seperti itu. Sesuatu yang bisa membawa kepada pengetahuan pada hukum tertentu. Ini disebutkan oleh para ulama-ulama usul fikih. Makanya dalil kalau kita lihat dalam usul fikih itu bukan cuma Al-Quran dan Sunnah. Ada juga kias, ada juga ijma, ya, ada ijma, ada kias, bahkan itu adalah dalil yang disepakati. Ada juga namanya dalil yang diperselisihkan. Ya, dalil yang diperselisihkan seperti apa? Seperti istihsan, istishab, kemudian syar'u man qablana, kemudian sadud dzara'i, termasuk hadis dhaif. Ya. Itu masih dalil yang diperselisihkan. Ada ulama yang mengatakan dalil, ada yang mengatakan bukan dalil. Nah, jadi mengatakan cuma Al-Quran dan Sunnah saja yang merupakan dalil itu pemahaman yang kurang lengkap, ya, pandangan yang kurang lengkap. Ya, cukup kita belajar saja usul fikih, kita sudah paham ini masalah. Jawaban yang lain kita katakan bahwa Al-Quran dan Sunnah terdiri dari nas-nas atau teks-teks yang justru dijadikan dasar oleh para mujtahid untuk mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan hukum. Ya. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu bukan kumpulan hukum yang sudah siap pakai. Butuh pemahaman dulu. Butuh pemahaman terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena petunjuk yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu terbagi menjadi dua, ya. Ada yang dalalahnya soreh, dalalahnya tegas, ya. Kita bisa pahami langsung. Tapi ada dalalahnya yang masih tersirat, butuh digali dulu. Nah, itulah tugas para mujtahid. Sehingga mendikotomikan antara Al-Quran dan Sunnah dengan mujtahid, nah ini juga adalah pandangan yang keliru. Ya, karena yang berhak untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itulah mujtahid. Ya, siapa lagi kalau bukan mujtahid? Apakah semua orang awam disuruh menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah seenaknya begitu? Enggak. Ya. Makanya jawaban kita yang ketiga, ya tidak bisa kita jadikan para mujtahid itu sebagai pembanding daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya, seakan-akan cuma dua pilihan saja. Entah ikut Al-Quran dan Sunnah atau ikut pendapat para imam. Ini keliru. Ini cara berpikir yang keliru seperti ini. Seakan-akan para imam-imam ini tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Seakan-akan mereka berbicara berdasarkan hawa nafsu mereka saja. Ya, orang yang berbicara berdasarkan hawa nafsu itu tidak layak dikatakan sebagai seorang muslim, ya. Apalagi ini kita sudah mengenal mereka sebagai seorang imam. Yang kalau kita sebutkan namanya, ya kita doakan rahimahullah. Nah, jadi ini jawaban kita terhadap orang yang mengatakan dalil itu cuma Al-Quran dan Sunnah, bukan pendapat ulama. Kemudian sanggahan yang kedua atau kritikan yang kedua terhadap fikih mazhab adalah para imam itu kan mengatakan jika hadis sahih maka ikutilah mazhabku. Kalau hadis itu sahih, ikutilah mazhabku. Ya. Artinya mereka melarang untuk taklid. Jangan, seakan-akan mereka mengatakan, ya ikutilah hadis, jangan ikuti saya. Jangan taklid kepada saya. Ya, kita katakan itu benar itu adalah perkataan para imam-imam. Nah, cuma jawaban kita adalah, ini ada dua konteks dalam masalah ini. Pertama, penisbahan makna lahiriah hadis kepada mazhab imam. Misalnya,
ada kita mendapatkan hadis. Hadisnya sahih. Tapi anggaplah mazhab yang kita pegang itu ternyata berbeda dengan hadis itu. Nah, boleh tidak kita katakan karena imam saya, Imam Syafi'i misalnya mengatakan jika hadis itu sahih maka itulah mazhab. Kalau begitu, ya itulah mazhab Imam Syafi'i. Bukan mazhab yang kita kenal sekarang, bukan mazhab yang kita pegang. Setiap hadis sahih maka itulah mazhab Syafi'i. Ya. Ini persoalan yang pertama, sebentar saya jawab. Persoalan yang kedua, ada yang mengatakan keluar dari mazhab karena mengikuti makna lahiriah hadis. Artinya, ya, saya bermazhab Syafi'i, saya dapati hadis sahih. Kalau begitu saya keluar dari mazhab Syafi'i karena ada hadis sahih, saya ikuti hadis sahih saja. Nah, bagaimana cara menjawab ini? Dua persoalan ini. Pertama, berkaitan dengan penisbahan makna lahiriah hadis kepada imam mazhab, ini ada syarat yang ketat atau kriteria khusus untuk seorang agar dia bisa melakukan hal tersebut. Ya, jadi tidak sembarang mengatakan hadis ini karena dia sahih, itulah mazhab Syafi'i. Hadis ini karena dia sahih, itulah mazhab Maliki. Karena para imam mengatakan seperti itu. Kita katakan untuk menisbatkan mazhab itu tidak sembarang orang. Ya, ada syaratnya dan itu syaratnya sangat ketat. Pertama, harus memenuhi syarat sebagai orang yang layak, artinya dia adalah seorang mujtahid dalam mazhab. Ya. Nah, kita tidak boleh sembarangan mengatakan ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, hanya dengan memahami hadis tertentu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakin bahwa misalnya Imam Syafi'i itu belum tahu hadis ini. Ya. Jadi tidak sembarang kita mengatakan ini mazhab Syafi'i. Kita harus lihat dulu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tahu tidak hadis ini? Kalau dia tahu tidak kalau hadis ini sahih? Dan ini, kriteria ini hanya bisa terwujud kalau kita benar-benar telah meneliti semua perkataan Imam Syafi'i. Masalahnya Imam Syafi'i tidak ada sekarang ya. Kita mau tanya Imam Syafi'i, tahu tidak hadis itu? Wahai Imam Syafi'i, hadis itu sahih tidak? Ya, kan Imam Syafi'i sekarang sudah tidak ada. Terus cara untuk menetapkan bahwa Imam Syafi'i tahu hadis itu atau tidak, atau tahu sahih atau tidak, ya satu-satunya jalan adalah periksa semua karya-karya Imam Syafi'i. Pokoknya periksa semuanya. Kemudian periksa semua komentar murid-muridnya Imam Syafi'i. Dan ini adalah syarat yang sangat berat. Tidak sembarang. Ya. Kemudian yang ketiga, penggunaan hadis harus sesuai dengan kaidah-kaidah istidlal oleh imam itu. Jadi Imam Syafi'i dalam menerima sebuah hadis itu punya metode tertentu, itu punya kaidah-kaidah istidlal tertentu. Jangan pakai kaidah kita kemudian menilai hadis, kemudian kita katakan oh ini adalah pandangan Imam Syafi'i seperti ini terhadap hadis ini. Tidak sembarang. Ya, Imam Syafi'i punya standar tertentu, Imam Malik punya standar tertentu, Imam Ahmad begitu juga dengan Abu Hanifah. Kemudian kita lihat lagi, ada tidak dalil yang bertentangan dengan hadis tersebut? Jangan sampai hadisnya sahih, tapi ternyata ada hadis yang lain yang bertentangan. Ya, ada hadis yang lain yang khusus. Hadis ini adalah umum, hadis ini adalah khusus. Kemudian hadis ini adalah mansukh, ada hadis yang menasikh. Dan para imam itu tidaklah meninggalkan suatu hadis sahih kecuali ada hadis yang lain yang mungkin bertentangan dengan hadis tersebut. Ya, itu. Jadi tidak sembarang kita menilai hadis kemudian menisbatkan kepada mazhab. Kemudian yang layak melakukan hal yang seperti ini adalah imam mazhab. Ya, imam di dalam mazhab, misalnya Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Ya, jangan kita yang baru mau belajar mazhab kemudian menilai hadis sahih dan mengatakan ini adalah mazhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan jika hadis sahih itulah mazhab. Tidak sembarang. Ya. Baik. Adapun masalah keluar dari mazhab karena mengikuti makna lahiriah daripada hadis, ada beberapa keadaan. Keadaan pertama,
kalau seorang yang mengikuti mazhab sudah mencapai derajat mujtahid dalam masalah atau bab tertentu, ya, maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa dia boleh beramal dengan hadis itu. Silakan. Kalau memang Anda sudah sampai pada derajat mujtahid dan Anda mendapatkan hadis yang sahih berbeda dengan mazhab Anda, silakan Anda tinggalkan mazhab dan ikut hadis sahih itu, terserah, tidak masalah. Ya. Karena memang Anda sudah sampai derajat mujtahid. Tapi kalau dia masih keadaan yang kedua, dia belum sampai pada derajat mujtahid, baru belajar mazhab, ya, dalam masalah atau bab tertentu, ya, maka kalau dia dapatkan hadis yang sahih, jangan terburu-buru meninggalkan mazhab. Lihat dulu bagaimana pendapat ulama mazhab. Ya, dalam mazhab Syafi'i misalnya Imam Nawawi, bagaimana pendapatnya Imam Nawawi terhadap hadis itu. Tapi kalau misalnya dia sudah periksa semua, tidak ada ternyata tanggapan, tidak ada jawaban daripada ulama-ulama mazhab terhadap hadis itu, ya, disinilah ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sudah, amalkan saja hadis itu. Artinya jadilah orang seakan-akan engkau di hadapan Rasulullah yang langsung mengatakan hadis itu, maka ikutilah. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan, ya tidak. Pokoknya Anda selama belum sampai pada derajat mujtahid, tetap pada mazhab, ya, dan tinggalkan lahiriah hadis itu. Tinggalkan tekstual daripada hadis itu. Kenapa? Karena Anda bukan seorang mujtahid. Ini. Ini terakhir, sanggahan yang ketiga, ya. Saya ada dua ternyata. Saya percepat saja. Sanggahan yang ketiga, imam mungkin berbeda dengan makna lahiriah hadis. Ya, sebetulnya ini tadi kita sudah sempat sebut, ya, bahwa kadang imam itu menyelisihi hadis. Nah, kita katakan para imam itu menyelisihi hadis, pasti ada alasannya, tidak dengan hawa nafsu. Ya, bisa jadi hadis itu belum sampai kepadanya, bisa saja hadis itu sudah sampai kepadanya tapi ternyata dia tidak sahih menurut standarnya, atau bisa saja sahih tapi bertentangan dengan hadis yang lain, ya, atau dia punya memang pemahaman tertentu terhadap hadis itu dan alasan-alasan yang lainnya. Dan ini ada buku bagus, ada namanya Raf'ul Malam an A'immati Al-A'lam, karya Ibnu Taimiyah, itu bagus. Dia sebutkan bahwa tidak ada ulama yang menyelisihi hadis. Ada alasan-alasan tertentu. Ya. Kemudian sanggahan yang keempat mengatakan bahwa gini, mengikuti mazhab-mazhab ini sama saja membuka pintu perbedaan. Dan perbedaan itu adalah keburukan. Umat ini harus bersatu pada pendapat yang kuat, pendapat yang rojih. Nah, ini bagus sekali. Ya. Bagus sekali, artinya slogannya itu bagus sekali. Tapi jawaban kita pertama, perbedaan itu ada dua, ya. Ada perbedaan dalam masalah usul, ya, dalam masalah-masalah yang disepakati, dalam masalah akidah misalnya, ya. Kemudian ada perbedaan dalam masalah furu', dalam masalah cabang-cabang, dalam masalah hukum-hukum. Dan ini ada dua macam. Ada yang perbedaan yang tidak dianggap ghairu mu'tabar, dan ada pendapat yang dianggap, ya. Artinya ikhtilaf yang mu'tabar. Nah, kalau dia adalah perbedaan dalam masalah usul, akidah, dalam masalah pokok, itu kita tidak boleh memang berbeda di situ. Harus bersatu. Tapi kalau kita berbeda dalam masalah furu', dalam masalah cabang, ya di situ kita lihat lagi. Apakah ikhtilafnya itu ghairu mu'tabar atau ghairu mu'tabar. Kalau mu'tabar, ya sudah, kita saling menghormati saja antara satu dengan yang lainnya. Tapi kalau ghairu mu'tabar, ya kita tidak boleh berbeda di situ. Ya. Ini panjang sebetulnya pembahasan, cuma waktu kita agak singkat. Dan banyak penyebab perbedaan di kalangan para imam. Ada perbedaan dalam kaidah usul, dalam kaidah hadis, dalam bahasa Arab, ya, dalam bagaimana cara mereka menetapkan hukum pada kasus tertentu, atau memang berbeda dalam pemahaman dan seterusnya. Adapun masalah rojih tadi,
kita katakan rojih menurut siapa? Rojih itu relatif. Ya. Kuat itu relatif. Bisa kuat menurut ini, ya. Lemah menurut yang lain. Jadi semua pendapat mazhab, fikih Syafi'i misalnya, mazhab Syafi'i, itulah rojih menurut ulama Syafi'iyah. Mazhab Maliki, rojih menurut Malikiyah. Begitu juga dengan Hanabilah, begitu juga dengan Hanafiyah. Ya. Jadi relatif masalah tarjih, masalah rojih itu. Jadi bersatu di atas pendapat yang rojih itu, rojih menurut siapa menurut Anda? Ya, apakah menurut Anda atau menurut para imam? Nah itu dia. Jadi sekira ini saja pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz pemaparannya. Selanjutnya masih ada waktu beberapa menit. Saya berikan kesempatan kepada Ustadz yang ada untuk bertanya. Bisa secara langsung atau mungkin juga melalui kolom chat. Baik, tafadhol Ustadz yang mau bertanya. Atau ada yang mau menambahkan, silakan. Dari Pak Ketua mungkin ada catatan? Tapi Ustaz, Ya, silakan Ustadz Yusuf. baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk ilmunya di pagi atau subuh hari ini. Yang ingin mungkin saya sampaikan tanyakan Ustaz terkait masalah tadi sempat dibahas masalah menjalankan ibadah atau Syafi'i semua, Maliki semua dari awal sampai akhir. Nah, yang mungkin kita tidak sadari di kalangan masyarakat kita sebagian mungkin yang tidak paham, terkadang mencampur dua pendapat mazhab dalam satu pelaksanaan ibadah atau yang biasa mungkin kita kenal dengan istilah talfik. Ya. Talfik, Ustaz. Sebenarnya bagaimana sebenarnya kasus talfik itu, Ustaz? Dan mungkin bisa dijelaskan contoh-contoh yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat kita, Ustaz. Supaya mungkin kita bisa memberikan pengarahan bahwa ketika kita melihat di lapangan, mungkin banyak masyarakat kita yang mungkin belum tahu, oh ini yang dimaksudkan dengan talfik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya, Gimana, langsung dijawab atau masih? Langsung Ustadz, langsung saya. Ya. Berkaitan dengan talfik ini masalah yang panjang sebetulnya kalau kita mau bahas. Tapi sederhananya seperti ini. Untuk orang awam, tadi di awal kita katakan orang awam itu sebenarnya tidak ada mazhabnya. Ya. Mazhabnya orang awam itu ya di mana dia bertanya, selama orang yang menjawab itu adalah orang yang berilmu memang, kemudian amanah, ya sudah, itulah dia amalkan. Walaupun mungkin kenyataannya, kalau kita pelajari mungkin satu orang awam ya, kita dari ibadah yang diamalkan, wah ini sudah campur-campur ini. Sudah campur-campur. Ada beberapa mazhab di situ. Ya. Tapi kita katakan ya, begitulah orang awam sebetulnya. Orang awam itu simple, mereka juga bertanya kepada ahlinya, dikasih jawaban, sudah selesai. Itulah diamalkan. Dia sudah lepas dari tanggung jawab seperti itu. Orang awam. Ya. Nah, cuma sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan satu mazhab, belajar satu mazhab, konsisten di atasnya itu memang yang ideal seperti itu. Ya. Berkaitan dengan talfik. Talfik ini sebetulnya lebih pada ketika kita memilih untuk belajar dan terikat dengan mazhab tertentu dalam ibadah, ya. Kemudian kita mau menyelisihi mazhab itu. Misalnya saya ya, saya ikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya saya mau ikut mazhab yang lain, saya mau keluar dari mazhab saya. Boleh tidak? Kita katakan boleh, tidak masalah.
Cuma ada syaratnya. Di antara syaratnya itu adalah tidak terjatuh dalam talfik. Kita muncul pertanyaan, apa talfik yang terlarang itu? Talfik yang terlarang itu adalah ketika saya keluar dari mazhab saya, mencari pendapat yang lain, kemudian saya datang dengan bentuk ibadah yang tidak ada ulama satupun yang mengatakannya. Ya. Misalnya, saya kasih contoh. Anggaplah saya mau pergi umroh, mazhab Syafi'i. Seorang Syafi'i umroh, ketika tawaf, ya, kemudian bersentuhan dengan wanita bukan mahramnya, kulit dengan kulit ketemu tanpa adanya pembatas, itu kan batal wudunya, ya. Sehingga kalau batal wudunya, konsekuensinya tawafnya juga tidak sah. Ya. Jadi kalau kita mau tawaf pakai mazhab Syafi'i, jangan nanti kita keluar masuk untuk wudhu saja, ya. Ada rute yang lain, bukan lagi mengelilingi Ka'bah, tapi keluar masuk wudhu. Jangan, bagus. Akhirnya sulit. Akhirnya saya memutuskan, kalau begitu saya mau cari pendapat yang tidak membatalkan wudhu bersentuhan dengan wanita. Misalnya, sama semua panjangnya. Jadi begini, 3 cukup. Sus Rahmat, mic tes Rahmat. Di unmute dulu. Misalnya saya ambil mazhabnya Hambali dan Maliki, ya. Hambali dan Maliki kan mengatakan gini, bahwa menyentuh wanita yang bukan mahram tanpa disertai syahwat itu tidak membatalkan. Ya. Berbeda kalau ada syahwatnya, ada syahwat maka batal juga. Tapi kalau tanpa syahwat itu tidak batal. Yang tidak batal secara mutlak itu Hanafi sebenarnya. Nah, anggaplah saya ikut pembatal mazhab Imam Ahmad dalam masalah wudu. Maka untuk tidak terjatuh dalam talfik, ya, kita katakan pertama itu boleh, tidak masalah kita ikut pendapat Imam Ahmad dalam masalah pembatal wudunya itu. Cuma masalahnya adalah jangan sampai kita terjatuh dalam talfik, yaitu kita berwudu dengan wudu mazhab Syafi'i yang mencukupkan dengan sebagian kepala saja. Kemudian mengambil pendapat pembatal wudunya mazhab Imam Ahmad tadi. Kalau seperti itu, kita datang dengan model yang tidak sah dalam mazhab Syafi'i, tidak sah juga dalam mazhab Hambali. Kita mengumpulkan atau bentuk ibadah yang kita lakukan itu tidak ada di antara dua mazhab tadi. Dua mazhab tadi sepakat bahwa ibadah kita itu batal. Kenapa? Karena dalam mazhab Hambali, mengusap kepala itu harus keseluruhan, tidak bisa sebagian. Jadi kalau kita mau ikut mazhab Hambali dalam masalah urusan pembatal wudunya, ya, kita juga mengamalkan rukun wudunya mazhab Hambali. Ya. Jangan ambil enaknya saja, kemudian kita tetap mazhab Syafi'i, ya, bertahan dengan wudu sebagian kepala saja, padahal mazhab Imam Ahmad mengatakan itu wudu tidak sah. Kita tanya mazhab Syafi'i, bersentuhan dengan wanita itu batal. Akhirnya ibadah kita ini, wudu kita ini tidak sah dalam mazhab Syafi'i, tidak sah juga dalam mazhab Hambali. Itu contoh talfik yang terlarang, ya. Dia datang dengan ibadah, bentuk ibadah yang tidak satu pun ulama mengatakannya. Contoh yang paling jelas mungkin masalah pernikahan, ya. Pernikahan. Ustadz Ayub boleh saya memahami sedikit dari pertanyaan Ustadz Yusuf? Mungkin pertanyaan Ustadz Yusuf itu lebih ke arah pelaksanaan ibadah yang pelaksanaannya dilakukan dengan dua mazhab. Contohnya pada saat dia sholat, dia sholat yang melakukan dua mazhab di dalamnya. Contohnya dia pertama mensirkan bismillah, yang kedua dia menjaharkan bismillah. Apakah boleh dilaksanakan
talqid seperti itu. Iya, Ustaz Ayub. baik. Dalam Saya soal menjurus ke situ. pelaksanaan ibadah itu. Ya, pembahasan saya menjurus Ya. ke situ sebetulnya. Iya, iya. Ya, jadi ada talfik yang terlarang memang. Yang penting tidak terjatuh pada talfik yang terlarang ini. Tapi ada pun talfik yang sekedar mencampurkan mazhab tadi, tapi tidak saling merusak. Ya. Artinya tidak artinya semua mazhab tetap sah. Itu tidak masalah. Ya, tunggu dulu ada sesuatu saya ambil dulu. Ya, ada yang bertanya. Baik. Tadi saya di mana? Ya, jadi ada talfik yang terlarang, ada talfik yang tidak masalah. Misalnya saya kasih contoh tadi, yang terlarang ya. Kalau contoh yang disebutkan tadi untuk masalah sir menjaharkan, sir dan menjaharkan ini masih ringan sekali. Ya. Yang penting tetap baca basmalahnya, itu intinya. Karena kalau yang tidak membaca basmalah sama sekali itu hanya pendapat Maliki. Yang lainnya Hambali, Syafi'i, ya, untuk membaca untuk sir basmalah ini ringan sekali, ringan. Mazhab Syafi'i menjaharkan basmalah dengan tetap membacanya, tetap membaca, cuma dia baca sir saja, ya, itu menyelisih sunnah saja, karena menjaharkan di sini sunnah. Yang merupakan rukun itu adalah membaca basmalahnya, karena basmalah bagian daripada Al-Fatihah, itu intinya, ya. Jadi saya kira seperti itu ya. Intinya jangan sampai jatuh pada talfik yang tidak sah dalam semua mazhab. Dan untuk memahami ini ya harus pelajari dulu semua mazhab tadi. Ya. Ya, tapi kalau untuk orang awam yang cuma tidak pelajari juga mazhab, kemudian cuma bertanya pada Ustadz A, Ustadz B, dikasih jawaban, itulah yang diamalkan, tidak masalah. Itulah batasan usaha mereka itu sampai di situ. Mereka tidak dituntut lebih daripada itu. Ya. Ya. Bisa dilanjut tadi Ustaz tentang contoh yang pernikahan itu Ustaz. Oh iya. Saya penasaran. Contoh pernikahan. Pernikahan misalnya wali nikah, status wali nikah ya. Dalam mazhab Hanafi itu kan tidak mau wali nikah itu bukan wali. Ya wali, afwan. Wali itu bukan sesuatu tidak masuk dalam rukun ya. Wali nikah. Itu dalam mazhab Hanafi. Yang penting ada persetujuannya, itu saja. Keberadaan wali itu bukan suatu yang wajib dalam mazhab Hanafi. Jadi orang menikah tanpa wali, mazhab Hanafi sah. Yang penting ada persetujuannya. Kemudian dalam mazhab Maliki tidak wajib saksi. Tidak wajib saksi dalam mazhab Maliki. Nah, sekarang ada yang kemudian kesimpulkan sendiri. Oh, begitu ya. Kalau begitu tidak perlu wali, tidak perlu saksi, saya ikut mazhab Hanafi, saya ikut mazhab Hanafi, saya ikut mazhab Maliki, saya mix. Akhirnya saya pergi menikah tanpa wali, tanpa saksi. Pokoknya dua mempelai saja. Ya, ayo kita nikah. Tanpa wali, tanpa saksi. Sah tidak? Kita katakan tidak sah. Ya, itu tidak sah. Kenapa? Karena dia datang dengan model yang tidak ada ulama berpendapat seperti itu. Kalau kita tanya Maliki, itu tidak sah. Kenapa Maliki? Karena Maliki itu mempersyaratkan adanya wali. Kalau kita tanya mazhab Hanafi juga mengatakan tidak sah karena Hanafi itu mempersyaratkan adanya saksi. Ya. Jadi dia datang dengan talfik yang terlarang. Tidak boleh seperti itu. Nah itu contoh talfik yang terlarang ya. Artinya tidak ada ulama yang berkesimpulan seperti itu. Itu intinya. Ya, adapun mencampur mazhab tapi dalam masalah sunnah, dalam masalah bukan sesuatu yang disepakati ke sesuatu yang batal yang disepakati, itu tidak masalah. Masih ada? Silakan.
Baik, mungkin Ustaz Munawir saya kasih kesempatan. Ustaz, silakan Ustaz. Sama ada Baik, lagi di terima kolom chat kasih. sebentar Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz. Eh, untuk pertanyaan saya sebenarnya mau mirip dengan Ustadz Yusuf, cuma lebih ke arah ini. Sebagian orang berpendapat kita tidak boleh menggabungkan dua mazhab. Kita harus pilih salah satunya. Nah, seperti itu. Dalam setiap pelaksanaan ibadah apapun itu, kita harus mengambil salah satunya. Tidak boleh kita menggabungkan dua mazhab. Nah, seperti itu, Ustaz. Terus pertanyaan saya yang terakhir adalah di kalangan orang awam itu tugas kita adalah untuk meluruskan pemahaman. Nah, bagaimana itu apa namanya? Bagaimana kita bisa meluruskan pemahaman yang sudah terdoktrin kuat, bahwa pemahamannya lah yang benar. Seperti itu, Ustaz. Terima Maksudnya kasih. kaitannya dengan apa ini? Mazhab atau apa? Ya, intinya dengan mazhab itu tadi, bahwa kita itu harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apabila tidak pernah dilakukan oleh Nabi, berarti sudah menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah doktringan yang di kalangan orang awam yang baru mendapati pengajian ya, seperti itu, Ustaz ya. Iya. Baik. Itu bagaimana cara kita menyikapi sehingga apa namanya, sehingga mereka itu bisa juga keluar dari zona nyamannya mereka bahwa dialah yang benar. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman supaya dia juga keluar dari zona nyamannya mereka. Terima kasih. Baik. Tapi sebelumnya ini sudah jam 7 ini. Gimana panitia? Oh Ya, iya. bisa dijawab Sudah Ustaz. Saya kasih waktu. Boleh. Tidak apa-apa? Ya, iya, enggak apa-apa. Oke, jawab Ustaz. Ya. Ya. Tadi berkaitan dengan apakah harus memilih mazhab. Pokoknya harus konsisten dengan satu mazhab dalam. betul. Itu pertanyaan pertama kan? Siap. Ya, apakah Betul. harus konsisten? Ya, idealnya seperti itu supaya apa? Supaya tidak terjatuh dalam talfik tadi. Karena kan yang dikhawatirkan itu jatuh pada talfik. Itu intinya. Talfik yang terlarang itu. Sehingga konsisten dengan satu mazhab itu baik. Ya, itu bagus. Apalagi kalau misalnya dalam apa namanya, komunitas tertentu, masyarakat tertentu itu memang sudah kental dengan satu mazhab, itu usah. Kita tidak usah cari apa namanya, perbedaan lah, tidak usah bikin hal yang baru lah. Ya, ikuti saja selama itu masih dalam koridor syariat. Ya. Justru kita datang dengan hal yang baru itu bisa bikin fitnah di situ. Nah, ini kita sebagai seorang dai itu harus pahami juga. Ya. Kadang saya tanya juga, masjid ini gimana, menjaharkan basmalah atau tidak? Ya, kalau menjaharkan saya jaharkan, kalau tidak saya tidak. Kunut tidak. Nah, itu. Supaya kita bisa apa namanya, konsisten. Adapun mencampurkan mazhab, ya, selama kita bisa menghindari talfik yang terlarang tadi, ya silakan, tidak masalah. Masalah keluar saya mazhab Syafi'i, keluar dari mazhab Syafi'i, kemudian mengikuti mazhab yang lain, dan secara apa namanya, secara total, ya itu lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak bisa secara total, ambil sebagian saja, ya intinya jangan sampai jatuh pada talfik yang terlarang. Itu saja. Adapun masalah yang kedua berkaitan dengan doktrin oleh sebagian orang-orang awam bahwasanya
Al-Quran dan Sunnah lah, ya segalanya. Kalau tidak dilakukan Nabi, ya tidak dianjurkan. Kita katakan gini, orang yang seperti ini kita lihat saja. Kalau dia masih bisa untuk berdiskusi, kita bisa berdiskusi, ajak berdiskusi. Karena ada juga yang seperti ini bukan lagi ideologi, Betul. bukan lagi ideologi, tapi sudah apa namanya kejiwaan. Ya, kalau orang seperti ini sudah kejiwaan, susah. Ya. Betul. Tapi Ya, kalau ya, ya. dia masih menggunakan nalar berpikir, ya bolehlah kita ajak untuk diskusi. Ya kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tidak melakukan sesuatu itu apakah menunjukkan keharuman atau tidak? Ya, karena tidak selamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sesuatu itu kemudian menunjukkan keharuman. Ya. Dan berbicara tentang dalil, ya dalil cuma bukan Al-Quran dan Sunnah, masih ada dalil-dalil yang lain, dalil yang disepakati, ada kias, ada ijma, ada dalil yang diperselisihkan. Orang seperti ini kita edukasi saja, ya. Dan kebanyakannya itu permasalahan usul fikih. Insya Allah dia paham kalau dia memang orang-orang yang masih menggunakan nalarnya, masih mau belajar, ya. Tapi kalau sudah yang sudah kejiwaannya, ya sudah mentalnya memang yang sudah terpengaruh, nah ini susah. Kadang kita mau diskusi bagaimanapun susah. Ya. Betul. Jadi bukan lagi maklumatnya yang kita perbaiki, pemahaman yang kita perbaiki, tapi kejiwaannya yang kita mau perbaiki. Betul Ustaz. Ya. Sekira itu saja Ustaz. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Iya, syukur. Ada ini tadi tadi. Ini di kolom chat Ustaz, ya. Di kolom chat, iya. Saya lihat ada minta tolong dicek ulang tentang mazhab Syafi'i. Ketika tawaf ada istithna, ada pengecualian bersentuhan kulit dalam keadaan tawaf. Wallahu alam, saya belum dapatkan, tapi saya nanti coba saya cek lagi. Ya. Oke, baik, terima kasih Ustaz atas pencerahannya di pagi ini, dan terima kasih juga kepada para Ustadz yang merespon dengan pertanyaan. Begitu pula para Ustadz yang menyempatkan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Insya Allah Allah mudahkan untuk kemudian kembali lagi nanti bulan depan kita adakan kajian selanjutnya, kajian tafsir Insya Allah, dan selanjutnya secara bergantian kajian fikih. Mungkin untuk sebelum kita akhiri menambah keberkahan pertemuan hari ini, kami minta dengan hormat sekalian saya dengan Ustadz Ayub untuk menutup dengan doa Ustadz. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Halo? Masih? Ustadz. Oh ya, masih connect. Kita akhiri kalau begitu kajian kita untuk fikih di bulan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memulai hari ini dengan suatu ibadah yang mulia, yaitu talabu al-ilm. Ya, kita sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azim sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsir al-jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lut, ya jamil as-sun, ya haliman la ya'jal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi warda 'anis sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla, ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mugniya
كل فكير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إنا نخاف منك، ونخاف ممن يخاف منك، ونخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات. Baik, Ustaz, terima kasih. Mari kita akhiri pengajian kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.